Perkenalkan, nama aku Fadia Aini Ardi, NIM 006. Di sini aku akan membuat video pengujian sensoris mengenai berbagai macam produk pangan. Dengan cara mereview produk pangan tersebut, bagaimana sih rasa, aroma, tekstur, warna dari produk-produk pangan tersebut. Ikutin terus ya. Untuk yang pertama, kita akan bahas rasa asam dari Vitamin, Sonse, dan Vise. Apa aja sih perbedaannya? Yuk kita lihat. Oke, sekarang di tangan aku udah ada ketiga jenis produk tersebut. Nih, jika dilihat dari warnanya, Vitamin memiliki warna orange yang muda. Orange-nya muda banget. Nah, kalau Sonse, dia warnanya kuning. Kalau Vise, dia warnanya orange-nya orange tua. Jadi sangat terlihat ya perbedaan warna dari si Vise, Sonse, dan Vitamin. Kalau rasanya, mari kita coba. Yang pertama ini aku nyobain Vitamin. Rasa dari Vitamin ini, dia langsung ketika dimasukkan ke mulut, dia langsung terasa asamnya. Kemudian kita coba si Vise ya. Oh iya, jangan lupa minum dulu ya sebelum nyobain ke makanan berikutnya sebagai pencuci mulut kita, jadi rasanya itu tidak tercampur. Kemudian ini Vise ya, aku cobain. Kalau Vise ini rasanya itu manis, di tengah-tengah itu ada asam-asamnya, namun tidak terlalu asam seperti Vitamin. Coba kita nyobain Sonse ya. Ya, aku akan cobain Sonse yang ketiga. Rasanya asam, cuman awalnya itu masih ada manis-manisnya. Jadi awalnya manis, terus ke asam kayak gitu. Sedangkan kalau si Vitamin, dia ketika masuk ke mulut langsung rasanya asamnya itu langsung kena gitu. Untuk tekstur dari ketiga jenis vitamin C ini, semuanya sama-sama keras, tidak ada perbedaan untuk teksturnya. Kemudian untuk aromanya, aroma dari Vitamin dengan Sonse itu lebih kuat ya, aromanya lebih kuat ke aroma jeruk yang asam. Kemudian kalau Vise dia lebih ke aroma jeruk yang manis. Yuk langsung aja kita bahas. Perbedaan warna pada setiap jenis vitamin C tablet dikarenakan setiap produk memiliki penambahan pewarna yang berbeda pula. Vitamin berwarna orange kekuningan karena menggunakan pewarna FDNC Yellow. Menurut Suno tahun 2018 bahwa FDNC Yellow adalah pewarna sintetik berwarna kuning jingga. Kemudian untuk Sonse memiliki warna yang kuning karena Sonse menggunakan pewarna quinoline yellow. Hal ini didukung oleh Noriko et al. Tahun 2011 bahwa quinoline yellow merupakan pewarna sintetik untuk makanan yang memberikan warna kuning kehijauan. Sedangkan Vise memiliki warna orange yang agak pekat karena menggunakan pewarna sunset yellow. Hal ini didukung oleh Sajiman et al. Tahun 2015 bahwa sunset yellow memberikan warna orange pada produk pangan. Selanjutnya, perbedaan tingkatan rasa asam yang berbeda dari Vitamin, Sonse, dan Vise dikarenakan perbedaan kadar asam askorbat yang berbeda, di mana Sonse dan Vitamin memiliki kadar asam askorbat yang sama, sedangkan Vise lebih rendah, sehingga semakin tinggi kadar asam askorbat, maka rasa yang ditimbulkan akan semakin asam. Hal ini didukung oleh Ulia et al. Tahun 2018 bahwa asam askorbat memiliki rasa yang asam, sehingga semakin asam rasanya, maka kandungan vitamin C semakin tinggi. Jika dilihat dari informasi komposisi kemasan vitamin C tablet tersebut, terdapat penambahan pemanis, sehingga pada vitamin C tablet masing-masing memiliki rasa yang sedikit manis. Namun, kemanisan yang paling tinggi itu ada pada Vise dengan penambahan
pemanis aspartam. Menurut Gusmayadi dan Azwar tahun 2018 bahwa aspartam mempunyai tingkat kemanisan 180-200 kali sukrosa sehingga menyebabkan manis. Selanjutnya kita langsung aja bahas ke yang pahit-pahit nih. Ada kopi Nescafe, Kapal Api, dan Di sini aku udah sama kopi yang udah aku seduh. Ini adalah kopi Torabika. Yang ini Nescafe dan ini Kapal Api. Jika dilihat dari warnanya, Torabika memiliki warna yang lebih coklat. Kalau Kapal Api, dia coklat kehitaman, namun masih coklatan si Torabika, dan yang paling hitam adalah Nescafe. Untuk aroma, menurut aku yang lebih enak itu aroma dari Torabika, kemudian Kapal Api. Kalau Nescafe aromanya kuat namun aneh, tidak harum kopi-kopi seperti biasanya. Kemudian jika dilihat dari teksturnya, kopi Torabika dan Kapal Api ini sedikit lebih kental karena ketika diseduh dia tidak larut semua, dimana ampas dari seduhannya itu masih ada. Kalau Nescafe dia lebih cair karena tidak ada ampas yang tersisa ketika diseduh. Mari kita coba. Aku pertama akan nyobain Torabika. Rasanya pahit. Selanjutnya adalah Nescafe yang paling hitam. Rasanya pahit dan ada asam-asamnya. Dan yang terakhir kita coba Kapal Api. Rasanya pahit juga. Nah, tapi di antara ketiga ini yang memiliki rasa paling pahit adalah Nescafe. Kemudian Kapal Api dan yang terakhir Torabika. Yuk langsung aja kita bahas. Rasa pahit pada kopi disebabkan akibat adanya senyawa phenylyadidin dan lakton. Hal ini sesuai dengan pendapat Wardana dan Irwan tahun 2020 yang menyatakan bahwa pada kopi mengandung asam klorogenik, yang mana ketika kopi disangrai terjadi reaksi kimia asam klorogenik dengan berubah menjadi klorogenik acid lakton. Apabila pemanasan terus berlangsung, lakton akan memecah menjadi senyawa phenylyadidin. Kedua senyawa inilah yang menyebabkan rasa pahit pada kopi. Selanjutnya aftertaste pada kopi yang berasa sepat atau asam gitu disebabkan karena di dalam kopi terdapat senyawa tanin. Hal ini didukung oleh Rahayu dan Rahayu 2012 bahwa tanin merupakan senyawa polifenol yang menyebabkan rasa sepat. Jika dibandingkan warna antar kopi, kopi Nescafe memiliki warna yang jauh lebih hitam dibandingkan kopi Torabika maupun Kapal Api. Hal ini disebabkan oleh lamanya penyangraian pada biji kopi. Nah, menurut Marpaung dan Lutfia tahun 2020 menyatakan bahwa semakin lama penyangraian biji kopi akan menyebabkan karamelisasi dalam biji kopi dan semakin mengarah ke kegosongan sehingga warna yang dihasilkan akan semakin hitam. Proses penyangraian tersebut selain menyebabkan warna hitam pada kopi juga memberikan aroma. Hal ini didukung oleh Mangiwa et al. Tahun 2015 bahwa hasil penyangraian menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu yang digunakan maka aroma dan warna kopi yang dihasilkan semakin kuat. Hal ini disebabkan karena ketika proses penyangraian dilakukan terjadi pelepasan air dan penguraian senyawa-senyawa dalam biji kopi tersebut. Kekentalan pada kopi Torabika dan Kapal Api itu lebih pekat dibandingkan Nescafe karena kopi Torabika dan Kapal Api merupakan kopi terburuk yang setelah diseduh masih menghasilkan ampas, sedangkan Nescafe termasuk kopi instan yang dibuat dari ekstrak kopi. Hal ini didukung oleh Prabowo et al. Tahun 2012 bahwa kopi serbuk dibuat dengan cara di roasting kemudian dibentuk bubuk sehingga ketika dilarutkan dalam air maka masih meninggalkan ampas. Sedangkan kopi instan dibuat melalui proses roasting kemudian dilakukan grinding lalu dilakukan ekstraksi dengan cara perkolasi pada suhu 154-182 derajat Celcius. Selanjutnya dilakukan pengeringan atau drying dengan menggunakan metode spray dryer ataupun freeze dryer. Sekarang lanjut ke yang
asin-asin ada keju Kraft Pro Cheese dan keju Mac. Apa sih perbedaannya? Nah, sekarang di tangan aku udah ada keju. Jadi yang ini merupakan keju Kraft. Yang ini keju Mac. Dan ini Pro Cheese. Nah, kalau dilihat dari warnanya, ada sedikit perbedaan dari ketiganya, dimana keju Mac ini warnanya agak lebih kuning ya dibandingkan Kraft dan Pro Cheese. Malahan jika Pro Cheese dia memiliki warna yang lebih putih daripada si Kraft. Jadi paling kuning itu si Mac, terus kemudian yang putih Kraft, dan yang paling putih itu ada Pro Cheese. Nah, untuk aromanya, untuk Mac sendiri dia memiliki aroma susu yang sangat tajam. Jadi benar-benar kuat aromanya. Untuk Kraft dia aroma susu tapi soft. Aromanya tidak terlalu kuat seperti Mac. Dan untuk Pro Cheese, si Pro Cheese ini gak tercium aroma susu, tapi aneh. Cobain satu persatu. Yang pertama aku mau nyoba Mac dulu nih. Yang pertama aku coba Mac ya. Untuk teksturnya dia lembut. Dan untuk rasanya dia asin. Selanjutnya kita coba Pro Cheese. Rasanya asin, tapi lebih asin si Mac tadi ya. Terus ada aneh-anehnya gitu, gak rasa susu yang enak gitu ya. Untuk tekstur dari si Pro Cheese ini dia tidak terlalu lembut dibandingkan Mac. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba keju Kraft. Dia lembut, asin, tapi jika diurutkan keasinannya itu, yang pertama Mac itu asin banget, yang kedua Kraft, dan yang ketiga adalah Pro Cheese. Jadi Pro Cheese itu lebih yang gak asin gitu. Nah, untuk teksturnya, tekstur dari Kraft ini lembut. Jadi tekstur yang lembut itu ada di Kraft dan di Mac. Kalau Pro Cheese dia tidak terlalu lembut. Nah, untuk aftertaste-nya, kalau di Kraft dan Mac itu aftertaste-nya itu masih susu-susu biasa, enak. Terus kalau di Pro Cheese aku kurang suka ya, kayak ada aneh-anehnya gitu. Yuk langsung aja kita bahas. Rasa keju ditentukan oleh lemak, di mana menurut Arfiansyah et al. Tahun 2015 bahwa semakin tinggi kadar lemak dalam susu, maka keju yang dihasilkan akan semakin lembut, harum, dan menarik. Serta rasa keju yang asin berasal dari klorida, sitrat, dan garam-garam mineral lainnya. Terdapat perbedaan tekstur antar keju, di mana tekstur keju akan semakin lembut jika kadar lemaknya tinggi. Hal ini didukung oleh Juniawati et al. Tahun 2015 bahwa keju yang memiliki kadar lemak rendah akan membuat tekstur semakin keras karena lemak berfungsi memecah matriks kasein dan berperan sebagai pelumas sehingga tekstur keju menjadi lembut dan lunak. Warna keju yang berbeda dari setiap produk dipengaruhi oleh susu yang digunakan. Lemak susu mengandung pigmen beta-karotin yang menyebabkan warna kuning. Dengan semakin sedikit beta-karoten, maka warna keju akan semakin putih. Hal ini sesuai dengan Rifnida et al. Tahun 2018, bahwa semakin banyak kadar lemak pada keju menyebabkan warna keju semakin kuning, karena semakin banyak pigmen karoten yang larut. Aroma khas pada keju ditimbulkan oleh adanya bakteri asam laktat. Menurut Hutagalung et al. Tahun 2017, bahwa peranan utama bakteri dalam fermentasi keju yaitu untuk memulai fermentasi dengan produksi asam dari proses metabolismenya. Produksi asamnya berupa asam laktat yang memberikan pengaruh rasa khas pada keju. Selanjutnya kita akan beralih ke rasa umami, taro Cheetos, dan Cheeky Balls. Oke, sekarang di tangan aku udah ada isi dari produk-produk Taro, Cheetos, dan Cheeky Balls.
Jika dilihat dari warna, memiliki perbedaan, dimana yang Cheeky Balls ini lebih ke kuning-kuning orange. Kemudian ini Cheetos, dia warnanya warna kuning. Selanjutnya ada Taro. Taronya ini warna putih namun ada sedikit bumbu-bumbunya gitu. Mau cobain Cheeky Balls. Teksturnya renyah. Kemudian rasa umaminya itu tidak terlalu menonjol. Selanjutnya adalah Taro. Teksturnya renyah. Rasanya jika dibandingkan dengan Cheeky Balls lebih umami. Dia lebih gurih. Selanjutnya kita coba Cheetos ya. Teksturnya juga renyah sama seperti Taro dan Cheeky Balls. Namun rasa umaminya itu di urutan kedua dibandingkan Taro. Jadi tingkatan pertama yang umami banget adalah Taro. Yang kedua Cheetos. Dan yang ketiga adalah Cheeky Balls. Yuk langsung aja kita bahas. Warna Cheeky Balls itu kuning keorenan dikarenakan ternyata ada penambahan pewarna alami ekstrak annatto color index number 75120 yang memberikan warna kuning pada makanan tersebut. Menurut Stompel et al. Tahun 2012, annatto merupakan pewarna makanan alami yang diekstrak dari biji Bixa orellana dengan komponen utamanya adalah zat warna karotenoid bixin yang memberikan warna kuning. Cheetos, di label kemasan tidak dituliskan adanya penambahan pewarna makanan, namun Cheetos dibuat dari jagung, yang mana jagung berwarna kuning sehingga dihasilkan warna Cheetos yang kuning. Hal ini didukung oleh Putri dan Destriana tahun 2019 bahwa jagung sangat cocok digunakan sebagai bahan baku pembuatan ciki karena warna kuning dari jagung juga akan meningkatkan kesukaan konsumen. Warna kuning dari jagung ini dikarenakan jagung mengandung pigmen beta-karotin. Rasa umami pada makanan ringan disebabkan oleh penambahan MSG. Hal ini sesuai dengan pendapat Umami et al. Tahun 2014 bahwa monosodium glutamat merupakan garam natrium dari asam glutamat yang digunakan sebagai penyedap rasa, sehingga memberikan rasa umami pada bahan makanan yang ditambahkan. Ketiga produk tersebut teksturnya renyah, di mana produk-produk ini adalah hasil ekstruksi yang memiliki kadar air yang rendah dan pori-pori besar sehingga teksturnya renyah. Hal ini didukung oleh Nurel Mala et al. Tahun 2014 bahwa tekstur produk hasil ekstrusi terutama pada jagung memiliki tekstur yang renyah dikarenakan memiliki sifat yang mudah mengalami pengembangan membentuk rongga-rongga berupa gelembung gas di dalamnya sehingga menghasilkan dinding-dinding gelembung yang tipis dan rapuh. Selain itu juga produk ini diolah dengan proses pemanggangan atau pengeringan sehingga dihasilkan tekstur yang renyah dan memiliki daya serap air tinggi. Kita lanjut ke rasa manis dari coklat. Nah, ini dia coklatnya udah ada di tanganku. Ini adalah KitKat. Lalu ini Silver Queen. Dan ini Cadbury. Jika dilihat dari ketiganya, terdapat perbedaan warna ya. Di mana warna Silver Queen ini jauh lebih coklat dibandingkan Cadbury. Nah, untuk KitKat warnanya hampir sama dengan Cadbury. Selanjutnya perbedaan aroma dari ketiganya. Kalau Silver Queen aromanya lebih ke coklat yang susunya itu tidak terlalu tercium. Kalau Cadbury coklat susu gitu, dan kalau KitKat juga begitu, aromanya ke coklat susu. Selanjutnya kita cobain ya. Cadbury dulu. Untuk Cadbury sendiri, dia lebih cepat meleleh di mulut. Kemudian rasanya manis banget. Selanjutnya kita cobain Silver Queen. Ini
dengan Cadbury, Silver Queen itu lebih lama melelehnya di dalam mulut. Kemudian rasanya masih manisan si Cadbury. Selanjutnya kita cobain KitKat. Jangan lupa minum. Ini dia KitKat ya. Kalau di KitKat sendiri, kalau untuk rasanya dia lebih ke coklat susu gitu, tapi lebih coklat susuan KitKat dibandingkan Cadbury. Jadi untuk tingkat kemanisan, yang paling manis itu adalah Cadbury, lalu yang kedua Silver Queen, dan yang ketiga itu KitKat, manis-manis susu gitu. Untuk teksturnya, yang cepat meleleh itu adalah KitKat, lalu ada Cadbury, dan yang paling terakhir dia agak lama melelehnya itu adalah si Silver Queen. Yuk langsung aja kita bahas. Rasa manis pada setiap coklat berbeda, di mana Cadbury memiliki rasa yang sangat manis jika dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan Cadbury diberi penambahan gula lebih banyak dibanding kedua coklat lainnya. Hal ini didukung oleh Barus dan Nuh tahun 2019 bahwa semakin banyak gula ditambahkan maka semakin meningkatkan rasa manis. Gula yang ditambahkan pada KitKat adalah laktosa, yang mana menurut Sulistiani et al. Tahun 2018 bahwa laktosa memiliki daya larut dan kemanisan laktosa lebih rendah daripada gula lainnya. Perbedaan warna coklat dikarenakan perbedaan komposisi dari masing-masing coklat. Warna yang lebih coklat muda itu disebabkan oleh penambahan susu yang paling banyak. Hal ini didukung oleh Langkong et al. Tahun 2018 bahwa pencampuran dan penggunaan bahan dapat mempengaruhi warna yang dihasilkan. Warna coklat dan mengkilapnya coklat selain dikarenakan penambahan bubuk kakao, juga dipengaruhi oleh proses tempering. Menurut Maharani dan Mustaniro tahun 2020, tempering adalah suatu perlakuan dengan mengatur waktu dan suhu sehingga menghasilkan produk coklat yang lebih glossy dan brittle. Aroma yang muncul pada coklat berasal dari pengolahan biji kakao, yaitu pada saat proses penyangraian dan fermentasi, di mana menurut Utami tahun 2018 bahwa aroma coklat terbentuk selama penyangraian biji kakao dari pembentuk flavor seperti asam amino, peptida, gula reduksi, dan quinone. Selain itu, tanpa proses fermentasi, sama sekali tidak menghasilkan aroma khas coklat dan memiliki rasa sepat dan pahit yang berlebihan. Untuk tekstur, coklat yang memiliki tekstur lembek memiliki titik leleh yang rendah sehingga mudah lumer. Hal ini sesuai dengan pendapat Nur Hafsa et al. Tahun 2020 yang menyatakan bahwa coklat dengan titik leleh rendah memiliki tekstur yang tidak begitu keras dan mudah meleleh. Hal tersebut disebabkan oleh susunan asam oleat yang mana merupakan asam lemak tidak jenuh berantai 1 dengan titik leleh 13 derajat Celcius. Semakin banyak lemak kakao yang ditambahkan, semakin rendah titik leleh dari produk yang dihasilkan. Nah, menurut Ramlah dan Bara tahun 2018, coklat yang baik adalah coklat yang tidak mencair dalam suhu ruang tetapi meleleh ketika di dalam mulut, sehingga memberikan mood feeling yang lembut. Oke, dapat kita tarik kesimpulan berdasarkan food review bahwa terdapat 5 rasa dasar seperti manis, asin, asam, pahit, dan umami yang dapat dirasakan dari berbagai makanan seperti keju, coklat, ciki, vitamin C tablet, dan kopi. Di mana tingkatan rasa pada setiap produk berbeda, tergantung dari konsentrasi penambahan pemicu rasa seperti MSG, lemak, garam, gula, asam askorbat, bahkan dari senyawa alami pada bahan serta proses pengolahan yang digunakan. Sekian video dan penjelasan food review dari aku, semoga bermanfaat dan maaf apabila ada kesalahan. Thanks for watching.